Masuk Mas. Iya. Hari ini nih kayaknya ya, jam 7 malam ya. Jam 7 malam. Gila, deg-degan gak Mas? Enggak sih. Oh enggak ya, aman ya? Iya, sekarang kita nikmatin aja pertandingannya. Oh, oke. Soalnya dari kemarin itu banyak banget media-media Cina juga yang membahas tentang Iya. Indonesia ya. Iya. Gimana sih Mas POV-nya media luar terhadap timnas kita? Karena media Cina itu membahas timnas kita sendiri ya, yang sangat buruk di 3 pertandingan awal. Oh. Mereka kalah terus, kebobolan 12 kali dan baru mencetak 2 gol. Ya, mereka tahu diri ternyata ya. Iya. Jadi jujur aja kalau gitu mereka sendiri masyarakatnya udah lumayan pesimis ya dengan timnasnya dengan melihat atau berkaca pada pertandingan 3 sebelumnya. Dan kalau misalnya nanti Cina kalah lagi lawan Indonesia ya makin terjepit posisinya, bisa peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bisa tertutup. Oke. Makanya ini jadi pertandingan hidup mati buat Cina sebenarnya. Jadi kalau kita agak sedikit lebih relay ya. Ya karena kita juga belum kalah kan kemarin, 3 pertandingan 3 kali imbang. Jadi ya kita harus menang untuk menjaga peluang juga buat finish 3-4 atau bahkan kedua. Oke. Tapi kalau dari kitanya sendiri seperti apa? Meskipun ya kita tadi secara data statistik dari beberapa pertandingan sebelumnya mungkin bisa agak sedikit lega melawan Cina, tapi kayaknya pastinya ini nggak bisa diremehin juga ya Mas Iya, ya. benar-benar. Strategi seperti apa yang mungkin STY mau lakukan terhadap pertandingan timnas lawan Cina ini? Satu kabar buruk adalah Jordi Amat tidak bisa bermain karena cedera ankle ya. Dan dipulangin juga sampai ke Sarawak ya? Sabah? Johornya, oke. Ya. Karena dia harus menjalani perawatan, daripada dipaksain main nanti malah cederanya tambah parah. Tapi untuk lini belakang ya nggak ada masalah sih, selama masih ada Rizky Ridho juga masih bisa main. Hilgers yang kemarin pemain baru tampil bagus, juga masih ada J.I.C.S. Untuk cadangannya masih ada Ferrari dan Wahyu Pras, jadi aman untuk pilihan back tengah. Oke. Mas, tapi aku ada pertanyaan itu sih sebetulnya, kenapa kalau kita lagi nggak perform dipulangin ke tim asalnya gitu? Apa nggak bisa dilewat di sini? Untuk perawatan akan lebih maksimal kalau dipulangkan ke klub, karena mereka mempunyai fasilitas untuk perawatan seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya dilihat permainan malam hari ini sebenarnya bisa dibilang kita bisa agak sedikit lebih santai, ibaratnya kayak nggak usah yang terlalu gerasa-gerusu banget. Harus main tenang. Karena tapi jangan sampai meremehkan. Tenang tapi jangan sampai meremehkan. Memang Indonesia juga mempunyai catatan bagus di laga tandang ya, belum pernah kalah sekali aja dan selalu mencetak gol di kandang lawan. Begitu. Jadi ya ada peluang lah nanti malam. Nah, bicara tentang masalah kesiapan mereka gitu ya, mengingat kan memang cukup mepet sekali dari kemarin terakhir pertandingan sampai dengan sekarang gitu Mas. Kesiapannya mereka sudah berapa persen dan seperti apa tuh Mas? Sebagai pemain profesional mereka harus bisa mengatasi jadwal padat ya. Tidur di pesawat dan recovery yang sedikit itu udah hal biasa buat mereka. Apalagi mereka pemain di liga-liga top Eropa ya, itu suatu hal yang biasa. Jadi ya itu nggak masalah sih. Tinggal bagaimana nanti conditioning pas latihan, bagaimana strategi yang disiapkan. Dan sekarang Sintayong itu di tim nasional tidak lagi mengajari passing kan, karena dia tinggal mempersiapkan taktik, ya pemainnya sudah jadi semua dengan pemain keturunan ini. Oke, jadi ibaratnya satu tes udah beres, karena dia yang basicnya nggak usah ngajarin, tinggal langsung ke yang buat strateginya seperti aja. apa. Nah Mas, kemarin tuh dapet, nggak tahu ini gosip lucu-lucuan ya, kayak timnas kita sama timnasnya Cina buru-buruan duluan nyampe Cina, karena kan Cinanya juga habis bertandang di Adelaide ya. Kenapa sih Mas, ngapain sih mereka duluan nyampe? Karena dengan sampai venue pertandingan lebih dulu itu akan mempunyai waktu istirahat lebih panjang kan, karena dari Bahrain ke Cina juga kemarin waktunya 18 jam atau berapa gitu kan. Sementara Cina yang awalnya menaiki pesawat komersil, akhirnya mereka juga mencarter pesawat. Jadi saing-saingan, ini charter pesawat biar lebih cepat ke balapan ya saya. Meskipun ya anggaran mah pasti ada sih, cuma kayak gak mau kalah gitu balapan, bahkan landing pun charter, gak nebeng. Kalau kata gue mah mendingan pakai pesawat EBB Malasari kan, yang lebih cepat sampai ke Amerika juga 8 jam. Kayak gimana sih bentuknya? Lebih cepet. Oh, dia ngakunya 8 jam. Iya. Teleport ya. Makanya pakai pesawat Supersonic itu. kali kayak. Buruk. Menurut gue. Demi itu aja ya Mas, pengen duluan nyampe, jadi dapat istirahat yang propernya gitu. Jadi semakin cepet nyampe, bisa istirahat dulu, nanti latihan bisa maksimal karena stamina dan fatigue itu kan
sudah hilang seperti itu. Kita bisa melihat dari level manusia apapun pasti ada FOMO-nya ya. Mau level sepak bola, timnas juga. Dia mah naik private jet, gue juga gitu. Ada nggak mau kalahnya tuh gitu. Mungkin bisa jadi benar kata Mas Luka tadi. Emang kayak pengen biar bisa seperti istirahat, bertanding kembali dengan lebih fit. Mungkin kalau naik ke pesawat komersil kan nanti ada ngantri bagasi. Lo ngerti gak sih? Kayak imigrasi. Mereka punya tim, nanti timnya akan ngambilin biasanya. Ngantri gitu kan. Transitnya kan lebih banyak depan. Transitnya kalau dari Adelaide itu kan lebih banyak. Oh iya, makanya pengen straight langsung karena yang tempat pertandingan timnas ini bukan di Beijing atau di Shanghai, jadi agak di kalau di Indonesia di mana ya, di Semarang, bukan di Semarang sih, lebih ke kabupaten gitulah. Oh benar-benar. Aduh Sidoarjo gitu tiba-tiba. Apalagi transit itu kan bener-bener ngangong-ngangong ya, kayak itu bikin capek badan banget sih. Atau mereka juga gak mau kalah sama Raffi Ahmad yang ke sekolah anaknya pakai helikopter juga kan. Emang iya? Iya, ngejar waktu dari Banten ke sekolah anaknya pakai helikopter. Tuh kenapa dia selalu tahu. Iya di Banten ngapain? Yang bisa, nah nanti gue jadi panjang nih obrolan. Iya gue belum tahu nih. Ya ampun ke Banten. Iya kan, ya udah, ya Allah, Mas. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah formasi sendiri, apakah kemudian akan ada perubahan untuk melawan Cina kali ini? Untuk formasi sepertinya akan hampir sama ya. Seperti kemarin kita akan tetap pakai 3 back, Jay-Zes, Messilger sama Rizky Ridho sepertinya akan menjadi starter. Kalau di bawah Mister ya tetap Martin Paes yang akan menjadi andalan. Sementara di lini tengah Sandy Walsh kemarin main bukan buruk sih, kurang maksimal karena ternyata mengalami cedera. Dan Eliano bisa menempati posisinya nanti, atau bahkan bisa kalau tidak Eliano ya Asnawi juga bisa. Di lini tengah Ivar Jenner dan Tom Haye sepertinya masih akan menjadi andalan di pos gelandang. Di sisi kiri gelandang Calvin Verdong ya nggak akan tergantikan sih. Di lini depan nanti yang akan menarik Rafael Surik dan Ragnar Ratmangun sepertinya akan masih dimainkan. Nah temannya dari satu di sisi sayap ini yang akan kita nantikan ya. Kemarin Malik Rizaldi bermain bagus, tapi bisa juga nanti di Siwitan atau Marcelino. Nah tadi ngomongin soal ada yang cedera nih Mas, kemarin kan juga kan isunya ada pemain China yang cedera tapi mau dipaksakan ya, disuntik sampai di jab 2 kali biar nanti prima. Itu kabarnya seperti apa sekarang? Apakah sudah fix akan diterjunkan pada pertandingan nanti malam? Biasanya akan menunggu kondisi terakhir tetap ini. Tapi ya karena Cina membutuhkan kemenangan lebih dibandingkan Indonesia, ya mungkin akan mengambil risiko untuk memainkan pemain yang tidak kondisinya 100%. Menurut Mas Luka sendiri, kira-kira berapa nih untuk prediksi nanti malam? Nanti ya, karena Cina masih jelek ya, ini di lini depannya mungkin ya 2-0. Suka banget sama, karena itu kalau jujur banget. Iya. Dengan santainya ngomong. 2-0. Tapi pertandingan sebelumnya mereka kalahnya dengan skor berapa Mas? 3-1. Oh. Jadi Cina mencetak 2 gol di 3 pertandingan, satunya gol bunuh diri, satunya dicetak oleh pemainnya. Dan itu dari corner kalau nggak salah. Just in case Mas, kita berandai-andai nih. Kalau misalnya Indonesia menang atau misalnya Indonesia malam ini kurang beruntung, apakah akan merubah posisi Indonesia sendiri Mas? Kalau sampai kalah yang jelas Indonesia mungkin akan menjadi juru kunci. Terus kalau menang ya kita ada peluang naik ke peringkat 4 atau bahkan peringkat 2 tergantung dengan hasil pertandingan yang lain. Ya. Tapi kalau gitu sekarang kepentingannya harus berapa poin golnya atau yang penting menang aja gitu? Kita harus menang aja sih. Tapi ya kalau golnya ya semakin banyak semakin bagus. Karena itu akan dihitung di selisih gol ya. Kalau pasti kita seri gimana Mas? Seri poin kita akan 4 dan kita masih akan di peringkat 5 sih kemungkinan. Masih akan tetap bertahan. Jadi bertahan aja ya, nggak geser ya. Nah berkaca dari pertandingan kemarin kan kita dizolimi oleh sang wasit ya Mas. Wasit sekarang sampai posting doa kan di dia mau bahas wasit sekarang siapa dan gimana track recordnya beliau. Wasitnya asal UEA yang kemarin memimpin pertandingan Australia lawan Bahrain. Ya, dan Australia mendapatkan kartu merah di pertandingan itu. Nah karena pengalaman buruk kemarin dengan wasit Timur Tengah ya pantas kalau netizen kita juga sudah mulai waspada ya. Maksudnya ada yang udah mulai follow akun Instagram wasitnya gitu. Dan sampai wasitnya memposting ya itu tadi di doa tadi. Ya semoga setelah kejadian kemarin kinerja wasit menjadi lebih bagus. Betul sih. Karena buat kayak pesan gitu rame-rame bahwa wasit we're watching you ya. Jadi lo jangan macem-macem gitu kayak
ngaca dari pertandingan kemarin. Tapi tadi kan kemarin juga soal wasit kan jadi perdebatan asal regionalnya ya. Yang kali ini dari mana asal wasitnya? Uni Emirat Arab. Oh dari UAE. Mas, ini kan kemarin juga Pak Arya Sinulinga pernah bilang tuh ya bahwa kita tuh sebenarnya sudah mengirimkan surat sebanyak 3 kali. Tapi kemudian dari AFC sendiri mengungkapkan belum ada surat yang masuk begitu ya. Itu tuh sebenarnya apa sih Mas yang terjadi sampai ada miskomunikasi seperti itu? Mungkin ya belum dibaca aja sama AFC, cuman ya. Dan kemarin kan hari Jumat mungkin Sabtunya weekend. Iya, katanya dari hari pada saat pertandingan tuh dikirim satu tuh tanggal 10, kemudian tanggal 11-nya tanggal 12-nya juga dikirimin. Tapi kemudian ya sampai bisa mereka menyatakan bahwa belum membaca sama sekali, belum itu kan sampai juga di meja belum mungkin sampai, jadi kan jadi pertanyaan juga. Sebenarnya di mana missnya sampai surat tersebut tidak belum terbaca dan kendala di administratif aja, Rio. Karena kan kita butuh follow up lebih cepat ya. 2 tuntutan yang disampaikan kemudian ya. Jadi yang soal waktu tambahan melebihi itu kan yang 90 utama. 90 tambah 9 itu kan. Ya, tambah 6 sampai dengan 9. Karena itu yang menjadi penyebab kita kebobolan di menit akhir. Dan kenapa wasitnya dari Oman begitu ya, salah satu alasannya. Karena sama-sama Timur Tengah kan. Ya. Dan banyak di media sosial kalau wasit asal Oman ini berbicara dengan pemain Bahrain tampak senyum kan. Sementara dengan pemain Indonesia agak galak gitu. Dari perlakuannya seperti dibedakan. Ya itu kan jadi liar jadinya nantinya. Oke. Berarti nanti kalau misalnya yang wasit kita nanti malam bahasa Arab ya. Jadi kayak bahlul. Kayak pelanggaran. Itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Tapi lu tahu kan logatnya ya. Bahasa Inggris logat tuh lucu banget menurut gua. Tergantung region juga memang. Masih ini ya, masih MLS ya, yang mic-nya gitu ya. Jadi ada setiap decision pelanggaran tuh tahu itu kedengeran. biasanya kalau VAR yang itu juga perlu diperhatikan tuh masalah VAR-VARan, jangan sampai ntar nggak fair ya, ya dari setiap gol Indonesia di review lawannya yang lain enggak kan, jadi pertanyaan juga ada apa sebenarnya. Iya, nanti hasil pertandingannya tidak sesuai harapan, far away ya. Iya. Oke. Udah Mas, 3 kali ya. Iya. Targetnya sendiri, kalau dari STI apakah STI sudah mengungkapkan targetnya apa? Di bulan ini target Indonesia sebenarnya 4 poin ya. Kemarin 1 poin sudah, dan ini di Cina ini mau nggak mau harus menang. Jadi ya untuk menjaga mimpi untuk ke Piala Dunia, kita wajib menang sih di pertandingan ini. Oke. Makin deg-degan gak sih Mas? Ini makin dekat lagi, kayak tinggal beberapa pertandingan terakhir lagi. Sebenarnya deg-degan itu bulan depan kita lawan Jepang, karena Jepang yang di sini ya? Iya, yang di sini tanggal 15, karena Jepang ya on another level kan. Ya kita kalau bisa imbang Jepang aja akan sangat bersyukur, karena 1 poin dari Jepang itu akan sangat berharga. Seperti itu. Tapi advantage-nya di kita ya Mas, kebanyakan home kita ya. Ya di sisa. Australia ya. Ya. Jadi, sisanya ada berapa lagi yang di rumah kita? Ada 3, 4. Jepang, Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain sama Tiongkok. Akan di sini nanti di 4 sini, lagi. Oke. Nah Mas, ini kalau misalnya ngomongin soal kita sekarang lawan Cina, ya meskipun secara paper katanya kita bisa lebih santai gitu ya. Dibandingkan dengan nanti upcoming match yang kita ada di Indonesia, tapi lawannya jujur lumayan berat-berat gitu. Itu sebetulnya ada kelebihannya juga nggak sih dengan kita yang kitanya ada di rumah, supporter jelas, kita juga. Jelas, karena kalau kita bermain di kandang itu dukungan supporter akan membuat pemain juga akan habis-habisan ya. Karena ya gimana pun juga tekanan dari supporter itu juga akan berpengaruh pada tim lawan ya. Kecuali kalau tim lawan itu memang sudah biasa dengan tekanan seperti Jepang, saya rasa ya udah biasa sih mereka mainnya pemain-pemain top di Eropa bahkan. Oke. Ya. Berarti sebetulnya ini kalau gitu berlaku untuk semua tim gitu Mas, kayak gitu tuh, kayak ketika mereka bertanding di rumahnya mereka akan lebih kuat, atau it's just because Indonesia memang supporternya di atas rata-rata sih gitu? Tapi dalam pertandingan kemarin kita malah jadi beban karena supporter pengen menang, sementara Australia juga bermain kuat. Jadi kita nggak bermain lepas. Jadi tekanan supporter itu bisa menjadi bumerang juga sih. Dukungan itu bisa menjadi tekanan jadinya. Iya. Karena tekanan yang begitu besar, pengen menang, akhirnya tidak maksimal bermainnya. Paham. Jadi kadang nggak selalu in a good way ya gitu. Karena mungkin justru di situ ketika lawannya berat dan lawannya sudah biasa under pressure, malah jadi kayaknya pressure balik buat timnasnya untuk bisa bertanggung jawab pada puluhan ribu supporter itu ya. Oke. Apa Mas yang diperbaiki dari permainan tim kita Indonesia sendiri Mas untuk nanti malam?
fokus dari awal sampai akhir pertandingan. Itu belajar dari kemarin-kemarin ya. Jangan lengah ya. Jangan lengah, pokoknya jangan sampai lengah gitu aja. Oke. Harus konsentrasi penuh, manfaatkan peluang sekecil apapun, cetak banyak gol dan ya hasilnya pasti akan bagus sih kalau bisa seperti itu. Oke. Nah kira-kira Mas titik mana yang harus dieksploitasi kita nih untuk ngamanin 3 poin di laga ini? Kita harus bisa memaksimalkan bola mati. Cina sudah kebobolan 12 gol dan 6 diantaranya itu dari bola mati sundulan kepala. Jadi zaman dulu kita selalu membahas bahwa Indonesia waspada bola mati dan kalah duel udara. Sekarang nggak ada cerita tuh karena pemain-pemain kita juga sudah tinggi-tinggi. Oke. Jadi kita bisa ngadu sundulan juga ya. Iya. Dan di bawah Mister Martin Paes juga sangat bagus kan antisipasi bola udaranya. Seperti itu. Kita coba tanya sama tim kita sendiri ya. Kira-kira prediksinya seperti apa dari Tripama Randra. Prediksinya malam hari ini seperti apa? Berapa? 1-3. Cinanya 1. Cinanya 1 ya? Iya, menurut gue Cina tuh ada 1 sih, tapi kita lebih lah golnya. Aku setuju sama Bapak 2-0. 2-0 ya? 2-0 gue. Putra Perdana. 3-0 juga. Iya, 3-0. Wow, ambisius sekali. Dari hentakan ucapannya seperti sudah masang di suatu tempat ya. Iya. Seperti yakin banget. Sudah berjabat tangan dengan Arfi. Dengan bestinya yang gak jauh-jauh ternyata. Maksudnya masang doa kan. Masang doa benar. Masang doa. Kayak berapa Beb? Oke salaman kita nonton yuk nanti. Iya, jadi kayak udah salaman, Arfi kamu mendoakan dari agama kamu, aku mendoakan dari agama aku gitu kan maksudnya kan. Untukmu agamaku, untukmu agamamu. Let STY-ku. Arfi berapa prediksi lo? Ya gak apa-apa berapa? Pesimis lagi dia. Berapa? Oh iya berapa lo? 03. Instagramnya Arfi. @Arfi. Aduh ya Allah. Anas? 2-0. Wow. Untuk Cina ya? Enggak. Dia bilang meskipun gue ada keturunan, tapi gue born and raised di sini. Tapi bener in a way dia don't forget my roots. Iya makanya kan rootsnya di situ. Maksudnya nenek moyangnya juga di situ. Ya Allah, ya kita lihat lah kira-kira nanti malam akan seperti apa pertandingannya. Tapi yang jelas memang pertandingannya akan disiarkan di jam 7 malam gitu ya Mas ya. Kita bisa nonton di mana sih Mas? Anyway. Ada banyak sih di Lipo Kemang kalau nggak salah ada. Ada nobar. CGV ada juga. ada. Di SCBD ada. Beer Hall ya? Bukan yang di apa namanya? Lot 17, depannya itu kan ada ruang terbuka tuh. Layar tancap, layar tancap. Itu ada sebenarnya. Sama di GBK-nya ada nggak? Biasanya di GBK ada, di Garuda Store. Di depan situ. Dibuka gate sampai dimulai jam 5 sudah dibuka gate-nya. Nah di situ juga aku pernah sekali ada, waktu itu. Terus tadi mau nanya apa ya? Oh iya Mas, kemarin kan kita kebetulan ada interview sama teman-teman pendukung Garuda di sana ya. Kalau di Cina tuh antusiasme fans kita gimana sih Mas? Karena kan pasti banyak ya orang kita semoga di sana. ramai juga ya. Cuma ya karena ini tidak, sekali lagi ya, tidak di Shanghai atau di Beijing, mungkin jumlahnya lebih sedikit. Tapi jangan berkecil hati dulu, banyak juga dari Indonesia yang berangkat ke sana kok. Oh ya? Ada beberapa kemarin lihat di media sosial. Dan waktu datang itu banyak yang cewek-cewek menyemangati timnas Indonesia gitu. Oke, itu kalau boleh tahu Mas yang kesana tuh kayak personally atau biasanya ada kayak trip yang open trip, ayo kita dukung. Ada kemarin yang membuka open trip, ada juga yang berangkat sendiri. Open trip seru banget sih ya, emang tujuannya kesana buat mendukung timnas gitu. Mungkin abis itu dia kan sekalian tour de Chongqing, tour de Shanghai. Bener, sekalian jalan-jalan aja. Gitu. Padahal Chongqing Hotpot di Senopati juga ada. Sekalian cari barang jualan gitu. Oh iya barang jualan, just tip Aryo bener banget. Bener. Just tip Cina, cek ya kan. Mas, boleh ini gak sih gosip dikit Mas? Kemarin tuh ada salah satu pernyataan yang cukup menarik nih ya. Tentang Arhan lah ibaratnya. Satu pemain timnas. Yang lagi gonjang-ganjing ya. Enggak, kita gak ngomongin masalah gosip di belakangnya. Yang teleponnya di leak itu bukan. Aduh Lazim. Saling punya pacar baru. Udah ketemu sama bapaknya, udah ketemu. Iya, udah foto. Aku yang Daddy Now kan. Iya udah. Tapi dari situ kita tahu Arhan medok banget ya. Dia orang mana sih? Semarang, Blora. Oh Blora. Jawa Tengah. Blora Menteng. Gue biasanya poolnya di situ Extrans. Di situ ada bar enak. Tuh kan. Kenapa Arhan? Tuh kan gue jadi ngomong Mas, kemarin tuh sempat ada satu media yang menanyakan kepada
tim Korea Selatan. Nah, banyak pertanyaan yang memunculkan kenapa Arhan nggak sering dimainin. Iya. Kemudian ada pernyataan yang katanya belum layak ibaratnya gitu ya. Itu tuh sebenarnya seperti apa sih Mas? Kalau misalnya memang dianggap belum layak, kenapa kemudian dipertahankan untuk berada di Korea Selatan Arhan? Kontraknya kan habis akhir tahun ini kan sebenarnya, dan masih belum tahu akan diperpanjang atau enggak. Tapi dengan kualitas Arhan, dia harus berusaha lebih keras lagi sih untuk bisa menembus tim utama di Suwon FC ya. Ya, jadi ya kalau misalnya ada kesempatan pindah ke liga yang bisa memberi kesempatan bermain untuk dia, ya pindah aja sebenarnya. Oke, jadi yang penting sebetulnya kuncinya malah lebih pilih yang di mana kita dimainin gitu ya. Iya, karena gimana pun juga pemain bola itu kan harus main tiap pekannya. Kalau cuma latihan aja, susah. Match feelingnya akan hilang. Iya, jadi kalau bertanding nanti kita akan kagok gitu. Paham. Daripada lo ibarat lo mobil keren, tetap aja lo better di jalan daripada di garasi kan gitu ya. Bener yo. Iya, harus dipanasin, harus juga. Kalau enggak akinya soak kan. Betul. Iya. Apalagi kalau udah mobil fast car supercar kan harus ke track yang bagus kan gitu, harus dia ngebut. Kalau gitu. hybrid kan harus di-charge baterainya. Benar. Dan jangan terlalu sibuk ngurusin yang nggak penting. Maksudnya fokus aja di lapangan, itu kasihan. Yang tidak ada hubungannya ya. Iya. Dengan karir Anda gitu kan. Iya. Support sistemnya juga bagus. yang bagus. Jangan nanti jadi kemana-mana, jadi bola panas, bola liar gitu. Fokus main bola aja. Aja, jangan main sosmed gitu. Latihan yang benar. Latihan, meningkatkan kemampuan. Iya. Bintang iklan nggak apa-apa, yang penting ngasilin. Iklannya keren-keren loh. Ya. Apa aja sekarang isotonik masih? Guess. Oh, guess. Ya. Oh ya? Ya. Wah, kayak 88. Bukan Queen itu lagi. kemarin yang 3 orang sih, ada 3 orang. Justin Hapler sama Marcelino guess. Oh, tapi jujur ya guys, itu menurut gue sekarang cari biayanya bagus-bagus. Kayak waktu itu 88 Rising kan, ada Rich Brian, ada Nicky apa segala macam. Rafael Strike juga deh kayaknya. Terus kalau Nathan Choaon, Seiko. Oh, Gila, mantul semua. Atau ada manajemen baru ya kayak guys pemilihannya yang bukan barang konsumsi maksudnya. Iya. Atau juga lebih ke fashion gitu. Atau juga karena looknya mereka sekarang dengan badan yang tinggi-tinggi, model banget gitu, model material. Dan blasteran ya wajahnya kan, campuran gitu. Dengar-dengar kemarin juga Pak Erick juga mau ngincer yang baru ya, mau masukin satu Sudah orang ada yang salaman lagi ya. Iya, salaman lagi kan? Itu Kevin Dix. Itu udah dimainin belum? Belum karena proses naturalisasinya kan baru mau dimulai kan. Oke. Berarti kalau gitu bisa jadi upcoming match yang sama Jepang ya? Kemungkinan besar Atau terlalu cepat paling itu? cepat itu tahun depan sih kayaknya. Oh gitu. Karena ini kan udah Oktober. Waktunya tinggal sebulan, pengambilan sumpah dan berkas-berkas sepertinya tidak akan terkejar, apalagi besok tanggal 20 baru ada pelantikan presiden baru kan. Iya. Bapak juga kan pasti lagi sibuk juga ya. Dan DPR juga belum sidang. Iya kan, Bapak juga kemarin baru dari rumah Prabowo kan. Gitu. Dipanggil kan. Benar. Jadi maksudnya jadwal juga mungkin akan terpecah-pecah. Dan konon kata Pak Prabowo juga semua yang dipanggil semuanya yes. Katanya bersedia. Tapi kan tergantung Mas Anang. Aku sih yes. Iya. Tergantung Mas Anang gitu. Ada dipanggil kemarin. Gak ada. Ya udah gak usah ke politik ya. Ya udah. Cuma ternyata ini adalah sebuah contoh ya bahwa perkembangan pergojlokan politik di Indonesia ngaruh ke bola juga. Benar. Ke semuanya lah. Iya sih. Di momen ini juga aku baru sadar kalau hari ini tidak ada DJ satupun yang kita bacakan ya. Mohon izin. Iya betul. Ya itu buat besok ya. Iya itu partnya Pipi. Kita bacainnya yang cancel culture K-pop lah. Ya, semua gara-gara sosial media ya. Nanti kita akan ngaji ulang ya tentang segmen itu ya. Kita bacain. Gak usah capek-capek Pi. Enggak, kalau kan ditulis DIJ kembangkan gitu. Jadi gak usah ditulis berita. Tolong host kembangkan. Aku lebih ke kembang desa ya dibanding kembangkan ya. Jadi gak bisa terlalu jauh ya. Karena aku vegan. Aduh, bisa aja. Mas Lukas, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di sini. Thank you Mas Lukas. Berarti ntar malam akan standby di jam 7 malam ya? Aku piket siang. Berarti besok gak ada Mas Lukas dong. Pasti kan kita akan ada. Aku libur. Oh. Tapi kalau menang guys harus tetap ada perwakilan. Mas Afif lah. Bapak Tripa Marandra. Nanti bisa dikoordinasikan sama tim dari sekolah. Mas Afif udah lama sih menurut Mas Afif udah lama. Tapi masalah Mas Afif kan juga kadang-kadang jadi sore, apakah boleh ke pagi? Aku juga detik sore juga kadang-kadang. Iya, iya aku juga lihat sering lihat ya. Ya udah oke. Ya udah kalau gitu Detikers, thank you banget buat Detikers yang udah nontonin kita dari jam 8 pagi tadi. Tapi jangan khawatir karena kita tetap akan menemani dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Betul, jangan lupa follow sosial medianya di X, di TikTok,
TikTok, di Instagram @detikcom, dan subscribe juga di YouTube channel kami di Detikcom, sama follow TikToknya Detik Sport ya, Instagram Instagram. @detiksport. Itu Nanti untuk jam dapat- 12 ada tebak skor. Oh. Tolong diramein ya. Oh, Ya, gitu. tebak skor Jangan aja siapa yang Oke. bakal menang. Ya, jam 12 tebak skor di @detiksport on Instagram. Ya, Ingat ya kata Mas Lukas, tebak skor aja. Mm-mm. Jadi dia nggak ada apa-apanya, Iya. cuma tebak doang ya. pengen Jangan tahu aja berlebihan. sih. Pengen tahu aja. Iya. Ya siapa tahu ada Siapa brand yang tahu, masuk. iya. boleh. Iya. Aparel boleh. Bisa. Boleh. Mm-mm. Betul. Bagus loh naruh di Detik Sport. Oh iya benar. Engagementnya tinggi sekali. Gitu. Terbukti polling aja banyak yang ikutan. Iya, gitu. ada interaksi di dalamnya. Mhm. Ya. Detik gitu loh. Deh, Tagline siapa ya? nggak ada. Udah yuk kalau Yuk. gitu. Yuk. Mas Lukas sudah siap? Ya. Oke. Detikers, kita akan kembali bertemu besok. Dan sekali lagi selamat menyaksikan pertandingan Channel Mau Indonesia nanti malam di jam 7 7. malam. Itu dia. Akhirnya kita pamit, sampai bertemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. lagi.